Greek word study Poimenas kai didaskalos. Efesus 4 ayat yang 11. Kai autos edoken taus men apostolos taus de propetas taus de evangelistas taus de poimenas kai didaskalos. Terjemahannya, dan ia telah memberikan rasul-rasul, juga nabi-nabi, juga penginjil-penginjil, juga gembala-gembala, dan guru-guru. Kalau kita lihat struktur dari bahasa Yunani ini, kita menemukan kata tous di apostolos, lalu tous propetas, tous evangelistas, tous poimenas, tetapi di daskalos tidak ada kata tous di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa poimenas dan didaskalos ini ada hubungan yang erat satu sama yang lain. Tetapi tampaknya ini terpisah tetapi mempunyai hubungan yang erat. Jadi ini perbedaan yang kita lihat. Ada satu rule atau Grenfell-Schaap rule. Ini satu pola bahasa Yunani yang mengatakan bahwa jika ada kata sandang atau artikel ditambah dengan noun, kata benda, ditambah dengan kai, ditambah dengan noun, maka noun yang pertama ini artinya sama dengan noun yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Sehingga kata kai di tengah ini bukan pembeda, tetapi adalah menyatukan atau mengidentifikasikan. Sehingga bisa ditulis noun yaitu noun. Noun 1 yaitu noun 2. Contohnya, hotheos kai soter. Theos, ini ho kata sandang, theos kata benda, lalu kai dan soter. Ini menurut Grenfell, theos ini adalah soter. Sehingga theos adalah soter, ini adalah satu. Theos ya soter gitu. Nah, jadi itu teori. Tetapi teori Grenfell ini mempunyai persyaratan. Persyaratan-persyaratannya misalnya harus tunggal. Bentuknya tunggal bukan jamak. Misal theos atau soter ini harus bentuk tunggal. Lalu kemudian harus ada kata sandang, ya. Harus ada kata kai di tengahnya. Itu yang kita lihat. Jadi kata bendanya persyaratannya demikian. Lalu bagaimana dengan Efesus pasal 4 ayat 11? Apakah termasuk teori Grenfell? Sebab kalau termasuk teori Grenfell, maka gembala dengan guru itu identik, sama-sama. Nah, kita perhatikan di sini, ayat ini mengatakan di Efesus 4:11, tous de poimenas kai didaskalos. Kita cek apakah ini termasuk teori Grenfell. Poimenas itu bentuk jamak. Didaskalos bentuk jamak. Memangnya tous ini tampaknya bentuk Grenfell, tetapi poimenas dan didaskalos karena bentuk jamak, sehingga ini tidak termasuk. Itu artinya poimenas dan didaskalos itu tidak identik, berarti sendiri-sendiri. Sama seperti yang diucapkan oleh Daniel, lalu dia mengatakan kedua kata benda ini
bukan teori Granville. Karena jamak. Nah, jadi jelas gembala dengan guru itu berbeda. Hanya memang ada kaitannya sebab Poimenas dan Didaskalus ditulis oleh Paulus dalam satu kata sandang, yaitu tous, bukan sendiri-sendiri. Nah, Yesus berkata begini, akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala. Tetapi murid-murid Yesus memanggilnya guru, rabi, kadang rabuni. Itu artinya di dalam diri Yesus ada gembala dan guru. Gembala memelihara, guru mengajar. Paulus memahami hal ini pada waktu ia menulis 5 jabatan kepada jemaat di Efesus. Sehingga ia menaruh kata Yunani demikian. Ia menempatkan gembala dan pengajar atau dan guru dalam satu rangkaian, walaupun keduanya berbeda. Jadi kesatuan ayat ini adalah pengembalaan membutuhkan pengajaran, mengajar membutuhkan hati seorang gembala. Seorang gembala yang tidak mengajar akan menggembalakan tanpa memberi makanan firman. Ia mungkin menjaga jemaat secara emosional, tetapi tidak membangun mereka dalam kebenaran. Sebaliknya, seorang pengajar yang tidak memiliki hati gembala dapat mengajar dengan dalam, tetapi tanpa memelihara jiwanya, sehingga ia bisa memberi pengetahuan, tetapi tidak merawat kawanan. Dalam kasus Efesus 4 ayat yang ke-11, walaupun hanya satu tous, tetapi tetap perlu dibedakan, sebab konteks keseluruhan adalah jawatan khusus. Seorang gembala belum tentu memiliki kapasitas mengajar secara khusus seperti seorang guru, sebab tekanan utama panggilannya adalah memelihara, menuntun, menjaga, dan merawat kawanan. Sebaliknya, seorang guru belum tentu dapat menjalankan fungsi penggembalaan secara penuh, sebab tekanan utama panggilannya adalah membuka, menjelaskan, dan menyusun kebenaran firman secara sistematis. Karena itu, jika seorang gembala dipaksakan untuk mengajar di sekolah Alkitab, ia cenderung menyampaikan pengalaman penggembalaannya. Pengalamannya tetap berharga, tetapi belum cukup untuk membentuk pemahaman teologis para siswa. Demikian juga bila seorang guru dipaksakan jadi gembala tanpa beban pastoral yang kuat, ia mungkin mampu menjelaskan firman dengan baik, tetapi kurang memberi perhatian langsung kepada kondisi jiwa, pergumulan, dan kebutuhan praktis umat. Di sisi inilah jabatan gembala dan guru perlu dibedakan, meskipun tidak boleh dipisahkan secara tajam.